bersama Doyan, gue Aldo, Gua Rian. dan episode kali ini Kita bakal bahas Tar dulu, apaan nih? wah, sebelum apaan nih? Apaan nih? Apaan nih? Iya. Apaan nih? Wah, kita lupa Iya, kita ada di Work Studio. The Bodoh. Factory Work Studio. Soalnya kita skip seminggu nih kemarin. Iya, ya abis kerja lah Iya, kita. udah kerja. Ada kerja tuh di sana, Jakarta Timur. Iya. Jauh deh. Nginep ya, Dok? Nginep. Enak banget sih. Iya loh. Kebetulan apa yang kan lu bilang gue kerjanya nginep. Iya. Itu ada privilege. Kita akan membahas privilege episode kali ini. Iya, episode kali ini kita bakal bahas privilege. Nah, kebalik dong ngomong. Nah, kita tuh lagi ada di Factory Work Studio yang ada di Cinere. Dan udah nggak usah tanya, langsung cek di Gila, deskripsi. Udah ini episode ke-10. 10. Iya. Udah episode ke-10 kita di sini terus kan. Gila. Hasilnya gila. Lo kalau baca komen di TikTok ya, Hah? suaranya. Iya. Gitu gak sih? Di YouTube juga. Iya, di YouTube. Gila audionya, Iya, lightingnya, Gila. gambar yang disajikan. Memang sih itu alat-alatnya terbaik. Lengkap. Terbaik dan SDM-nya juga bisa diadu sih. Sama tembok. Bukan dah. yang lebih kerennya adalah SDM-nya tuh bisa dibilang sangat muda. Betul. Jadi Iya ya kreatif lah. Iya, maksudnya Keren. masih belajar banget. Iya. Orangnya tuh kayak Langsung aja cek deskripsi. ya. Nah, ini depan kita nih. Ini gua udah ngambil. Disclaimer lagi ya. Ini sudah buka puasa. Iya. Jadi selamat untuk yang sudah berbuka puasa. Ya. Gimana sih ngomongnya? Selamat untuk yang menjalankan puasa. Ya. Selamat berbuka. Ya, gitu. yang tidak menjalankan puasa ya udah jalani hari-hari seperti biasa. Kagak disuruh Lu minum. langsung buka aja ngajak anjing. Lu lama. Iya. Ya apa sih? Oh, Ini tuh buka kopi. ada di situ lah. Cek di deskripsi. Dasar lu gak bisa jualan banget ya. Buka kopi ini punya teman kita dong. Iya. Dulu basket. Iya. Dia tuh junior kita kan. Kita kenal abangnya juga. Kita kenal abangnya. Abangnya tuh satu angkatan sama Bos bos lu. gue, si Bimo. Iya. Ini Gitu. buka kopi. Ini ada kopi pandan. Sini ada Lengkap sih, ada kopi. Ini tomat, bukan jus wortel ya. Thai Ini tuh tea. Thai tea. Janora. Iya. Janora ya. Bang, itu jus wortel ya? Bukan. Ini Thai tea. Thai tea. Gue penasaran coklatnya sih. Gue Kayak sih, seger gue banget. anaknya kopi banget kan. Dulu gue soalnya sempat jadi barista. Gue tadi cuma makan gorengan. Sama banget warnanya. Iya, duh. Masuk gue sama nih. Cheers. Coklat. Cheers. Iya, gue buka langsung kopi nggak bisa. Allah malah langsung tuh. Adalah. Udah kan. Ngecap. Makasih ya, Pi ya. Seger banget nih. Iya, Arfi yang punya buka kopi. Ini kopinya enak banget sih. Emang iya? Enak banget sih. Ntar aja deh. Latah dah lu. Oke, sebelum kita mulai nih, Dok. Biasalah. Buka HP-nya. Iya, maaf. Ini enak nih ngobrol, udah ada yang Iya. bisa diminum 12 menit kayak biasa. Nggak dari kelihatan. sekarang. Ya, Kok 6 jam sih goblok? Sorry. baru. Gue baru kali ini megang timer. Soalnya HP gue dicas. Iya, 12 menit. 12 menit dari sekarang. Privilege. Apa tuh, Yan? Privilege. Nih kalau dari Google ya, daripada kita salah-salah sebut lagi kan. Emang pernah salah sebut? Enggak sih, cuman Iya, udah. orang salah nangkep aja. Yang paham-paham aja ya. Privilege itu hak istimewa. Hak istimewa. Dalam individual. Lu pernah nih, pasti lu pernah ngerasain namanya privilege dalam hidup lo. Apalagi event kemarin kan, Alhamdulillah. lo ada 2 privilege yang lu dapet. Apa? Penginapan Oh. dan barang-barang yang Anda beli. Tapi kan kalau penginapan gue karena Itu kerja sih. kerja, jadi Iya kayak sih. kasihan pulang pergi Cinere Moi kan, Iya. jauh. Hah. Terus daripada tenaganya capek di jalan, mending tenaga itu capek pas di event biar totalitas. Makanya dikasih penginapan. Iya, cuman tadi lu tadi sebelum ini tuh dia cerita dia tuh Iya gitulah dapat. beli Ya, beli kayak brand. Iya, beli brand tapi brand celana di diskon. di diskon Jauh. tapi dengan syarat Story. harus instastory. Cuma itu menurut gua privilege yang Iya. mantep sih buat Ya untuk geng Lu seumuran sih ya, ini, iya. seukuran inilah ya. kan? Maksudnya dari Baru ngerasain gue kayak, oh ini loh. kepotong hampir 70%. Iya, Apa 80? 70 lah ya. nggak ngerti gue. Ya lo iya sih. 70% lah. Pokoknya murah aja. Iya. Gua tuh bukan nggak pernah sih. Belum pernah memakai privilege gua. Karena bos gua pun kalau ngeliat dia nggak pernah pakai privilege sama sekali. Oh iya. Iya men, sumpah. Dia kalau emang disuruh ngantri dia bakal ngantri. Iya, gue juga
jatuhnya gitu. Cuman ngedumel aja anjing lama banget. Ya cuman kan wajar ngedumel Iya kan. sih, iya manusiawi. Iya, bener, cuman bener, dia nggak menggunakan hak istimewa dia untuk melakukan sesuatu hal-hal yang sebenarnya tuh nggak urgent banget. Kayak misalnya ngantri apotik, ya kan, ya semua juga nunggu kan. Kayak misal bikin SIM juga semua nunggu. Kayak lu kan kemarin bikin SIM, Anda kan gagal. Nah lu kan tidak menggunakan. Gedek abis itu bang, 3 kali. Wah sebelum daripada nyoba lagi ya udahlah ya. Cuman kan lu nggak menggunakannya kan. Maksudnya kan. Biasanya orang tua kan ada aja yang kayak anaknya mau bikin SIM, papa punya orang dalam nih. Iya. Gue mau ngerasain vibesnya, seru sih. Seru emang. Ngobrol sama pak polisinya. Cuman gedek kan? Gedek. Masalah tuh gagalnya selalu tipis. Gue kayak mendingan salah gue tabrakin aja sekalian. Oh lu bikin SIM mobil ya? Iya gue bikin SIM mobil. Terus tapi ya udahlah. Iya terus banyak nggak tahu sih ini di luar sana kayak banyak celutukan yang menurut gue agak kurang serk di gue gitu ya. Apa tuh? Kayak lu mah enak anak orang kaya. Oh itu, paham gue. Sih? Paham gue. Okay. Setuju BGT. Anjing. Maksudnya ya si anak orang kaya ini juga nggak minta dilahirin di keluarga orang kaya kan. Cuma dia beruntung aja. Iya, dan yang orang yang ngomong itu sirik kebiasaan. Lebih bukan kesirik sih, lebih dia juga nggak bisa request buat minta dilahirkan di keluarga yang sederhana mungkin ya kan. Ya udah lu daripada ngomongin orang yang lu mah enak mending orang kaya, lu mending benahi diri lu sendiri aja dulu. Iya. Lu bisa apa? Ya kan? Betul. Betul banget. Iya kan daripada yang kayak ya lu juga nggak tahu kan apa yang jadi pertanggungjawaban si anak orang kaya ini. Iya. Itu maka gue pernah juga mikir gitu kan kayak lu mah enak kerja lu nggak usah kuliah bener-bener lah, lu tinggal nurusin perusahaan bokap lo. Pasti kan kalau gue langsung mikirnya kalau jadi dia anjing gue nurusin perusahaan bokap yang pasti namanya misalnya perusahaan gede namanya udah bagus nih, ntar giliran dia megang bisa anjlok kan, makanya kan itu tanggung jawabnya lebih besar. Dan biasanya yang baru-baru itu mentalnya tuh belum ada buat ngejaga lebih susah nyari nama daripada jaga nama. Itu maka gue kayak wah lebih susah jaga nama. Bener kan daripada cari nama. Iya bener. Iya maksudnya ya Tuhan tahu lah porsinya buat umatnya kan. Ya misalnya dia terlahir di orang kaya berarti Tuhan tahu nih orang punya capability buat meneruskan usaha bokapnya atau orang tuanya. Ya lu di keluarga sederhana misalnya kayak gua gitu ya lu harus gimana caranya ngangkat semua keluarga. Nah berarti Tuhan percaya sama gua tuh bisa. Iya gak sih? Keren. Daripada siapa tahu gue misalnya dilahirkan di anak orang kaya gitu ya, terus tiba-tiba disuruh megang perusahaan orang tua gitu ya, siapa tahu gue narkoba. Iya. Gak ada yang tahu kan. Tiba-tiba anjlok. Iya kan. Penjara. Udah. Kebaca itu pak. Udah abis itu udah. Iya. Bangkrut, utang, selesai. Ntar keluarga dicari-cari. Iya, nggak enak kayak gitu. Ya, jadi ya privilege, tapi penting sih. Kalau bagi gue tuh privilege tuh orang dalam. Gue kalau masuk surga ada orang dalam mau sih gue. Aduh. Ini minum. Enak loh. Minum beruan. Iya. Seger tau. Nah, ya, gitu sih. Maksud gue privilege tuh orang dalam. Kalau bagi gue ya. Kayak misal lu ngelamar kerja di mana, terus itu kan kantor temen gue. Udah ntar gue bilangin kan itu kayak bagi gue tuh privilege lebih aja kayak beruntung karena lu punya banyak teman dan lu baik sama orang-orang jadi orang itu juga baik lagi ke lu. Itu sih. Iya sih. Ya gue nggak tahu sih lahir privilege dari mana, maksudnya kayak apakah lu lahir udah dapet atau seiring berjalan lu hidup lu dapet atau gimana, gue nggak tahu sih. Gue beda sih ya. Iya sih, maksudnya gue sampai sekarang pun nggak dapet privilege gitu. Mungkin anaknya Alea gitu, anaknya Raditya Dika mungkin sampai sekarang mungkin udah dapet privilege mungkin. Mungkin. Iya kan, anak artis gitu. Iya. Siapa yang tak kenal dia? Sabiru, Rafathar, Gempi. Siapa yang gak kenal mereka? Iya sih. Dia bikin akun Instagram aja udah. Iya sih. Kalah gue sama Rafathar. Gue dari dulu cuma 2000 aja nggak naik gitu. Mau dapat privilege dari mana? Tapi berarti semua orang tuh bisa mencari privilege masing-masing kan? Bisa. Asalkan mau. Dan ya gue nggak tahu sih, banyak orang yang dia tahu dia punya privilege, cuman dia nggak pernah pakai. Iya, lebih merendah. Tapi kadang-kadang juga ada orang sotoy. Dia kayak gua tembak lo ya. Jalan ya. Aduh. Iya, gue jalan ya. Gue jalan ya. Iya. Kayak gitu karena dia nganggap dirinya tinggi ya kayak nggak bisa lah kan gue. Seharusnya gue dapat privilege lebih. Mungkin itu orang-orang kepaksa sih. Apa sih kepepet? Kepepet apa kaget?
Kalau gue sih mikirnya biasa tuh orang-orang kaget ya, karena dia nggak pernah ngerasain dari bawah. Tiba-tiba dapet ya. Jadi wah enak hidup kayak gini gitu. Itu bisa sih dong. Tapi kalau misalnya kaget, kepepet. Oh iya kepepet. Kepepet misalnya kayak yang gue tembak lo ya, gue jalan aja. Maksud mungkin dia panik juga menurut gue. Iya bisa juga sih. Gue punya privilege sih. Iya. Siapa yang nggak tahu bapak gue? Iya. Dia perusahaan bukan sih, dia bisnisnya. Nggak tahu gue. Gue juga nggak tahu sih. Megang ginian. Iya dia begini. Ini kopi. Aduh, megangnya gini. Gue minum aja loh. Ya. Aduh. Gue minum ya. Enak deh. Minum mulu anjing. Tapi masih terang dah. Nggak maksud lagi yang terang banget. Seger ya. Minum. Iya. Itu gitu maksudnya enggak tahu sih kepepet apa kaget sih. Mungkin tapi ketara sih orang yang kaget sama kepepet. Iya. Kayak menurut gue yang gue tembak-tembak itu kepepet sih menurut gue, karena dia pasti panik dan dia bingung harus ngapain kan. Kalau gue bisa juga sih orang karena kaget. Iya juga sih. Ada juga maksudnya kayak dia dari nggak tahu nih dia siapa, nobodies anjing. Iya. Terus tiba-tiba dia bikin sesuatu terus viral naik, bisa juga dia jadi sotoy. Sotoy? Iya, lah gue udah terkenal kayak gitu-gitu. Pasti ada yang kayak gitu. Gue pernah nggak, lingkungan gue sih nggak ada, cuman ada yang gue lihat kayak gitu. Bukan lingkungan gue tapi agak keluar dikit nih, agak keluar dikit lagi gitu. Di Saturnus lah hitungannya, kayak dulu di bumi di Saturnus gitu ya. Satu orbit kita. Iya satu orbit. Keren. Tetap satu orbit. Ya itu cuman gue nggak pernah. Ya itu orang-orang yang gue lihat dia punya privilege. Cuman dia tuh nggak pernah make, jadi gue kayak amazed juga. Jadi kayak oh ya udah deh, maksudnya gue jadi inget. Tapi ada juga privilege good looking. Hukum ini tidak keadilan bagi seluruh rakyat good looking. Ya. Itu gue pernah baca komennya di salah satu sosmed. Jadi dia emang good looking, terus dia melakukan kesalahan, dia mungkin bercanda nge-reaction atau apa gitu video orang. Tapi jatuhnya tuh menjatuhkan orang tersebut kan. Terus karena dia good looking, komennya semua ih nggak apa-apa, semangat ya, manusia tempatnya salah. Terus gue kayak oh ya, berarti emang maksudnya ih baik-baik dan ini follower dia. Tapi giliran keke misalnya yang direndam sama pasir, di kebun pasir. Pas gue liat komennya, emang gue nonton videonya, terus gue kayak aku kepo mau liat komennya. Astagfirullahaladzim gitu. Jahat banget ya? Iya. Ketikanya tuh kok bisa separah itu ya, sepedes itu, gue kayak wah. Terus gue langsung kayak lah emang ditambah ada komen kayak gitu kan, keadilan bagi seluruh rakyat good looking. Terus gue kayak anjing masa iya sih kayak gini gitu. Kaget gue kaget sendiri. Iya bener ya. Fuck lah gitu. Oke, kayak kejadiannya misalnya si siapa yang Jeffrey Nicole dia narkoba kan. Sebelum itu tuh ada narkoba juga setahu gue. Artis juga kan? Artis juga, tapi dia kuring menurut gue. Gue tahu. Gue tapi lupa namanya, cuman gue tahu beritanya dihujat parah gitu. Dia nggak terlalu good looking lah. Tapi pas yang si nggak terlalu good looking ini pas lagi kejadiannya tuh kacau banget. Iya dihujatnya parah kan. Terus tiba-tiba ya gue nggak tahu selang berapa lama si Jeffrey Nicole ini ketangkep dengan narkoba. Ya Allah komennya. Iya. Sweet banget. Itu gue gak ngerti kenapa bisa terjadinya itu. Apakah benar keadilan bagi seluruh rakyat good looking? Tapi kok kayak gitu, ya nggak bisa disamain sih. Cuman nggak adil aja men. Betul, nggak adil. Dan misalnya masa sih keadilan bagi seluruh rakyat good looking? Masa keadilan terpengaruh sama fisik? Enggak, sama apa? Komen netizen. Oh iya sih. Kan biasanya ada tuh yang kayak penjarakan saja, bunuh saja, bakar. Terus ya si penegak hukumnya kayak oh ya deh bakar aja gitu. Nah misalnya kecuali next case-nya yang good looking nih, terus jangan dibui ya namanya ya, dikurangin lah kayak cuma 2 bulan aja, seminggu, sejam gitu misalnya. Terus ya si penegak hukumnya juga ya deh 2 jam aja. Masa ngikut sih? Itu dia, makanya itu yang gue pertanyakan. Kok bisa? Tapi ya kita apa? Iya. Kita siapa? Iya. Menanya-nanya kayak gitu. Kita cuma bisa komen. Cuman kita juga gak menyudutkan salah satu pihak atau semua pihak. Kita gak menyudutkan. Kita cuma tuker pikiran aja. Kok bisa? Iya. Dan emang ada. Mungkin kan gak ada yang speak up. Cuman kita ngomong. Kita gak gimana gitu. Cuman kita ngomongin aja. Namanya juga orang demen gibah. Iya kan? Apa aja diomongin. Iya. Dan kita juga gak pernah ngajarin seseorang. Iya. Kita gak pernah. Gak ada. Kita gak pernah menyesatkan orang. Iya. Kita bikin podcast tuh gak mau ngajarin kalian. Iya. Kita tuh cuma tuker pikiran aja. Ini yang menurut gue benar. Itu yang menurut Aldo benar. Dan ini yang pernah gue rasakan. Dan itu yang pernah Rian rasakan. Kayak gitu aja. Ya misalnya lu gak setuju sama gua atau Aldo ya gak apa-apa. Iya. Dan misalnya emang lu bang podcast lu tuh
Misalnya gitu. Lu bikin podcast biar misalnya gitu kan. Misalnya gitu. Ya udah lu gak usah ditonton, itu gak apa-apa. Ngapain ditonton? Iya, lu cari hiburan lu sendiri aja. Yang podcast yang lebih masuk ke lu nya. Iya, ya misalnya ya kita juga gak kita juga gak positif banget kok. Iya. Ya. Bener-bener juga gak bener-bener banget. Masih banyak orang yang podcastnya beneran. Lu kalau nonton itu jadi sukses. Kan ada yang kayak gitu. Kita kan enggak. Iya, kita ya remaja 2 biasa aja. Iya. Kaget. Remaja laki-laki sering nongkrong. Terus udah cerita ke pengalaman kehidupannya. Iya, ya lu serah lu mau setuju atau enggak, ya itu hak lu. Dan gue juga hak gue buat ngomong kayak gini. Dan lu gak berhak, nggak tahu sih berhak atau enggak. Ya kalau komen nggak apa-apa lah. Cuman kalau komen yang menjatuhkan mah gedek sih ada, cuman kayak udah. Lu siapa? Iya, lu siapa? Gue juga siapa. Berarti jadi orang-orang yang misalnya head comment parah gitu ya, mentalnya kuat-kuat banget. Oh iya. Pantesan yang Lex sering bilang balas dengan karya. Iya kan? Oh iya. Mental kali ya abis ini mental kali. Oke, sekian untuk episode Privilege kali ini. Kita terima kasih untuk Buka Kopi. Kita ngobrol jadi lebih jadi big box tadi. Ngobrol jadi lebih asik. Iya, kita ngobrol tuh jadi nggak berhenti. Iya, jadi seret. Pikiran jalan terus. Iya. Ini kayak ada rumus-rumus matematika di Blender. Oke, sekian. Jangan tidak lupa juga dong. Oh iya, tidak lupa. Ini kalau nggak ada meja ini masa terbang sih? Nggak mungkin dong. Iya. Jadi terima kasih untuk The Factory Works. Kebalik. Bener tau. The Factory Works Studio. Yalah gimana sih ngetesinnya Bimo. Udah. Sekian untuk episode kali ini. Gue Aldo. Gue Rian. Podcast ini podcast ini bisa didengar di Spotify, Breaker, Apple Podcast, dan bisa ditonton visualnya di YouTube dan di TikTok. Sekian. Terima kasih.